Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repan Alfalat, nomor induk mahasiswa 20000025108. Di sini ya, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Akidah Islam. Saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dan agama. Sudah kita ketahui bahwasanya hubungan manusia dan agama itu sangat erat di kehidupan kita. Hubungan manusia dan agama merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia maupun baik dalam rentang waktu atau dulu, sekarang, akan datang, maupun dan rentang geografis tempat manusia berada. Ada juga hubungan manusia dan agama menurut Pak Endang Saifuddin Asy'ari tahun 1982, bahwasanya keberagaman menyirat adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Adapun yang dimaksud dengan agama ialah satu sistem kredo atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya suatu makhluk mutlak di luar manusia, satu sistem ritus atau tata kepribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu, dan satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya, yang sesuai dengan sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadatan termasuk di atas. Seperti itu. Adapun tata cara hidup dalam berbagai aspek kehidupan jelas pula adanya menjadi tujuan hidup sebagai berikut. Manusia merupakan makhluk utama, yaitu diantaranya semua makhluk natural dan supernatural mempunyai jiwa kebebasan hakikat yang mulia. Manusia adalah kemauan kebebasan. Inilah kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat dijelaskan, maupun dalam arti bahwa kemanusiaan telah masuk ke dalam rantai kausalitas sebagai sumber utama yang bebas kepadanya. Dunia, alam, world of nature, sejarah, dan masyarakat sepenuhnya bertanggung serta terus-menerus. Manusia merupakan makhluk yang sadar. Ia adalah kualitas yang paling menonjol, kesadaran dan arti bahwa melalui daya refleks yang menakjubkan. Ia memahami akualitas dunia eksternal, menyingkap rahasia yang tersembunyi di pengamatan maupun penganalisis masing-masing realita dan peristiwa. Jadi manusia itu mempunyai kesadaran yang sangat menonjol dan sangat bagus. Bahwasanya makanya dia tahu dan dapat menyingkap rahasia yang tersembunyi dalam penglihatannya kah, atau pengetahuannya, dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Ia mampu mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai dirinya sendiri. Contohnya banyak manusia yang kenal dirinya sendiri, dan ketika ia bekerja atau ia melakukan sesuatu itu, kalau ia tidak mampu, ya udah dia bilang tidak, karena dia sadar akan batasan-batasan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk kreatif. Aspek kreatif tingkah laku yang memisahkan dirinya secara keseluruhan dari alam dan menempatkan di samping Tuhan. Hal ini menyebabkan manusia memiliki kekuatan ajaib semu koalisi mirakulous yang memberikannya kemampuan untuk melewati parameter alami dan eksistensi dirinya. Manusia adalah makhluk idealis, pemuja yang ideal. Dengan ini berarti ia tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi berjuang untuk mengubah menjadi apa yang seharusnya. Idealisme adalah faktor utama dalam pergerakan dan evolusi manusia. Idealisme tidak memberikan kesempatan untuk puas di dalam pagar-pagar kokoh realita yang ada. Kekuatan inilah yang selalu memaksa manusia untuk merenung, menemukan, menyelidik, mewujudkan, membuat, dan menciptakan dalam alam jasmani dan rohaninya. Bahwasanya manusia mempunyai sifat atau hawa nafsu, sehingga dia pengen terus menerus mengetahui suatu hal yang ia tidak ketahui dan suatu hal yang ia sudah ketahui. Manusia adalah makhluk moral. Di sini timbul pertanyaan penting mengenai nilai. Nilai terdiri dari ikatan yang ada antara manusia dan setiap gejala perilaku, perbuatan, atau di mana suatu motif yang lebih tinggi daripada motif manfaat timbul. Ikatan ini mungkin dapat disebut ikatan suci karena ia dihormati dan dipuja begitu rupa sehingga orang merasa rela untuk membaktikannya atau mengorbankan kehidupannya demi ikatan ini.
Manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami, mempunyai esensi uniknya sendiri, dan sebagai suatu pencipta atau sebagai suatu gejala yang bersifat istimewa dan mulia, ia memiliki kemauan ikut campur dalam alam yang independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai andil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alami. Kekuatan ini memberikan suatu keterlibatan dan tanggung jawab yang tidak akan punya arti kalau tidak dinyatakan dengan mengacu pada sistem dan nilai. Jadi manusia itu mempunyai eh, yang namanya pikiran alaminya, sehingga ia tahu apa yang ia lakukan, dan ketika ikut campur dalam alam itu ya sudah, ia kadang keluar dari batas yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, segitu saja yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.